Dah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khusyu'illah syekhana syekh Munawi al-Jami Ustadhi man ta'ala min wa kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini setelah Idul Fitri ya, setelah Idul Fitri, setelah perayaan Hari Raya, dan setelah semuanya, Hari Raya, Hari Kupatan, semuanya kita kembali lagi, untuk mengaji bersama ya, meneruskan yang kemarin, masih di Babus Sunnah, yaitu nasihat yang satu, nasihat isinya dua-dua. Kita kemarin terakhir sampai maqalah saniyah, sekarang ke maqalah salisah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu salisatu atau maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq. An Abi Bakrin As-Siddiq dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhalal qabra bila zatin apakah annama raqibal bahra bila safinatin. Siapapun yang memasuki alam kubur dalam arti telah meninggal dunia, telah menyelesaikan pekerjaan dan misinya di dunia ini. Nah, pas masuk alam kuburnya, dia tidak punya apapun, dia tidak memegang harta sedikit pun, zadin ini, atau bekal apapun. Dan makna zadin ini oleh Imam Nawawi dikatakan sebagai ayminal amalis sholih. Zadin ini apa? Bekalnya apa? Masuk alam kubur itu apa? Itu amal soleh. Faka'anna ma raqibal bahra bila safinatin. Ay fayaghruqa atau fayaghruqu gharqan la khalasalahu illa biman yungkidhuhu. Atau akan seperti halnya raqibal bahra bila safinatin, menerjang lautan tanpa kapal, langsung nyemplung tanpa kapal, tengah ombak, tengah arus, tengah ada ikan hiu, langsung. Yang berarti ya tadi dia akan tenggelam. Fayaghruqa gharqan la khalasalahu. Dia akan tenggelam tenggelam sampai ke bawah atau tidak tertolong, illa biman yungkidhu, kecuali ada yang menolongnya. Ya, yang menolong siapa? Amal soleh. Nah ini kan berarti kita itu hidup itu ada beberapa fase ya. Pertama dari fase alam sebelum dunia. Kalian belum lahir, itu masih di kandungan ibunya masing-masing, itu kan kita secara janinnya itu tumbuh dari kecil besar sampai bayi, betul. Tapi rohnya tetap rohnya itu satu. Rohnya nggak ikut tumbuh, rohnya tetap satu. Nah, pas di sana kita waktu itu sudah membuat perjanjian. Perjanjiannya berupa apa? Di Quran itu ada alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Gusti Allah telah memberikan sebuah perjanjian kepada kita gitu. Dan kita menyatakan ikrar itu. Gusti Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidana. Kita adalah menjadi saksi atas ketuhannya Gusti Allah. Dan juga
di alam itu, di alam sebelum lahir itu kita dikasih tahu siapa jodohnya, siapa kita kaya atau enggak, tinggal di mana, mati di mana, lahir di mana dikasih tahu. Cuma dihapus. Kalau enak kalau tahu duluan kan. Iya, itu namanya apa? Curang. Curang ya, tidak boleh. Biar nanti manusianya yang mencari sendiri. Tapi sudah kita kasih tahu ketetapannya sama Gusti Allah. Nah, kemudian kita lahir di alam dunia. Di alam dunia bedanya di alam dunia, persamaannya antara alam dunia dan alam kubur ini belum ya, sebelum menuju alam akhirat. Ini sama-sama gelap, sama-sama random. Maksudnya sama-sama gelap itu apa? Kita nggak tahu nasib kita kayak gimana. Lihat ya, kamu lahir, kamu bayi itu kan emang kamu udah tahu. Saya bisa kayaknya bisa dagang kan nggak tahu apa-apa. Kan nggak tiba-tiba kemudian misalnya Khairul lahir, tampaknya dagang ini enak, kan nggak mungkin. Kamu aja baru bisa ngomong umur 3 tahun baru mama dan papa. Sama-sama random, sama-sama kita tidak tahu arahnya kemana. Nah itu alam dunia dan akhirat. Bahkan di dunia pun ya sampai kita besar pun kita juga kadang ya nggak tahu arahnya kemana. Lalu saya sendiri, saya dulu di Mesir itu belajarnya itu filsafat, pemikiran Barat, pemikiran Islam. Cita-citanya jadi pemikir filsafat. Masuk pulang jadi Gus, kan itu pusing. Belajarnya beda lagi itu. Nah, jadi ya di situ apa namanya sama-sama kita tidak tahu nasib kita kayak gimana. Bedanya kalau di dunia kita masih dikasih apa atau dikasih ruang untuk usaha atau kasbun al-kasab lah kalau bahasanya itu. Kita dikasih ruang untuk berikhtiar, berijtihad. Bahkan sampai di Quran pun sendiri ada Gusti Allah dawuh wallahu la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Lah itu. Jadi kita oleh Allah diberikan elemen atau sebuah ruang bernama usaha. Lah di usaha ini Gusti Allah memberikan kebebasan untuk kita melakukan apa saja yang nanti nasibnya kita akan tanggung sendiri. Nah, iya toh, ya kamu nyuri kamu akan kalau ketahuan kamu akan dipukul orang, nanti di akhirat kamu akan juga kena hukuman. Kamu kerja, ya kamu dapat uang halal, dan di akhirat, apalagi uang halalnya kamu punya istri, kamu buat nafkah istri, buat biayai anak sekolah, nanti di akhirat juga dapat ganjaran. Nah ini ruang kasab. Dan di dunia kita juga diperkenankan untuk membuat sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang baik, atau membiasakan sesuatu yang baik untuk diri sendiri maupun ke orang lain. Misalnya, Khairul sama Zen punya anak. Nah, Khairul sama Zen karena santrinya baru, sebelumnya tidak pernah dididik sholat duha, sholat tidak pernah, baru sholat begitu pas lulus pesantren, pengennya anaknya juga sholat, kalau bisa berbuat kebaikannya bahkan sebelum masuk pesantren, mulai dibiasakan anak-anaknya untuk sholat duha, untuk ngaji gitu. Dan nanti amal-amal yang dibiasakan itu nanti akan terus-menerus diwariskan juga dari anaknya Khairul Zanzen, jadi cucunya sampai ke bawah-bawah. Lah itu mentradisikan amal baik. Yang nanti tradisi amal baik ini menjadi apa? Jariah. Nah itu. Jadi selain itu amal soleh untuk orang yang mentradisikan, juga menjadi amal soleh yang akan terus-menerus memberikan pahala meskipun bukan dirinya yang mengerjakan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajruman amila biha. Nah, itu. Jadi di dunia itu kita meskipun dihadang dengan kerandoman, ketidakpastian nasib. Iya tuh. Lah iya, bahkan kita nggak tahu tiba-tiba Zen mondok lulusnya jadi programmer kan kita nggak tahu. Siapa tahu nasib itu orang nggak tahu. Tapi kita masih diperkenankan untuk usaha, untuk diperkenankan untuk berusaha, untuk beristihad, untuk berikhtiar agar nasib kita lebih baik. Kalau di alam kubur sudah tidak ada itu.
Di alam kubur kita sudah tidak diperkenankan lagi untuk berusaha. Tidak ada lagi al-kasbu, nggak ada. Yang ada yang bisa menolong kita di alam kubur, yang bisa menemani kita alam kubur apa? Amal soleh. Berarti hasil dari perbuatan kita di dunia itu menjadi zadin fil qabri. Jadi menjadi bekal di alam kubur nanti. Di alam kubur dulu baru ke akhirat. Nah itu. Nah zat ini tuh nanti ada amal soleh, ada amal jariah. Amal soleh itu semua amal jariah itu masuk amal soleh. Tapi amal soleh di sini dispesifikkan kepada amalun nafsi. Jadi perbuatan masing-masing yang nanti menjadi ladang apa yang didapatkan, yang dikonversikan menjadi pahala untuk yang berbuat atau ganjarannya. Kalau amal jariah itu yang ditularkan ke orang-orang. Nah, yang amal jariah ini yang bisa terus-menerus masuk ke orang yang pertama kali membuatnya itu, meskipun orang yang meninggal. Kan di hadisnya Kanjeng Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalah, dan sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, awalin sholihin yad'ulah. Lah, 3 amal ini yang menjadi jariyahnya orang-orang yang meninggal. Tapi kalau di dunia, di alam kubur ini saja 2 ini tidak ada, maka dipastikan di alam kubur nanti ya sengsara, ya makin random lagi. Udah gitu dosanya banyak, waduh, ketemu mungkar nakir makin seru lagi. Ditanya sambil dihajar. Nah itu sebuah hal yang tidak diinginkan bagi siapapun, terutama orang muslim, terutama orang mukmin yang pastinya nanti akan kembali kepada Gusti Allah. Dan kembalinya tadi ada prosedurnya, alam kubur dulu, alam barzakh, itu alam akhirat. Di sini kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil maghuthi. Bahwa mereka-mereka yang para mayit itu di kuburan itu dalam keadaan kal ghariq, orang-orang yang tenggelam. Aitolibu li anai li ayyughata, orang-orang yang tenggelam yang minta tolong. Nah tadi di alam kubur itu kita masuk ke alam yang tidak tentu. Dan problemnya di alam yang tidak tentu itu kita tidak diberikan kesempatan untuk berusaha lagi karena sudah selesai. Nah, yang masa sudah game over ya, kalau kamu main GTA game over, cheat lagi, ulang lagi. Ya, kan kalau atau main game-game itu game over ulang lagi. Lah kalau hidup di sini nggak bisa ulang lagi. Ya selesai. Ada satu kartu as. Jadi kita diberi hidup itu adalah kita diberi kartu as atau diberi kesempatan untuk menjalani sebaik mungkin. Nah, kalau pas kita nggak menjalani sebaik mungkin ya selesai. Nah, itu. Kemudian wal maqalatur rabi'ah atau makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi. Nah, di sini Imam Nawawi mendapatkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi, anna nabiyya qala li Jibril alaihi salam. Di sini ada peristiwa di mana Kanjeng Nabi sedang berkomunikasi dengan Jibril. Memang beda ya orang-orang yang ahlullah atau mereka yang ahlus sama, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para wali itu komunikasinya enggak cuma sama manusia, tapi komunikasinya sama makhluk di atas manusia, yaitu para malaikat. Sifli hasanati Umar, tunjukkan aku kebaikannya Umar. Kebaikan hasanati itu berarti kebaikannya Umar. Sini Umar bin Khattab ya. Faqala, ini Jibril berkata, laukanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha atau lama hasaratha. Kalau seandainya lautan, semua lautan itu dijadikan kertas, dijadikan papan, wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohon itu dijadikan pena, lama hasartuha atau lama hasaratha,
maka tidak akan bisa tertulis atau tidak akan bisa habis ditulis saking banyaknya. Jadi nulisnya itu sampai capek. Sampai-sampai saking banyaknya itu kalau disuruh nulis itu menghabiskan seluruh pohon di dunia ini dan seluruh laut air lautan sebagai tinta dan kertasnya. Nah, kemudian dikatakan lagi faqala, dan Kanjeng Rasul berkata lagi kepada Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin, tunjukkan aku kebaikan-kebaikannya Abu Bakar. Faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Nah, Sayyidina Umar itu adalah salah satu kebaikannya dari kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini kenapa kok dimention dua sahabat ini gitu. Padahal sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu kan banyak. Terutama as-sabiqunal awwalun itu kan apa namanya? Banyak orangnya. Masuk ada Sayyidah Khadijah, masuk ada Ali bin Abi Thalib dan lain-lain gitu. Tapi kenapa kok yang disebut itu cuma dua yang paling utama gitu. Karena yang dua ini adalah dua sahabat ini ketika Islam itu benar-benar membawa keuntungan bagi Islam, terutama di masa-masa sulitnya. Di Islam itu kan di masa-masa sulitnya kan itu masa-masa di Mekah, awal-awal di Mekah, ketika Kanjeng Nabi awal proklamir beliau Nabi dan awal mula dakwah, itu kan semua orang di situ keluarga-keluarganya mulai memusuhi Kanjeng Nabi. Dan saat itu yang pertama, ini karena di sini ceritanya Umar duluan, maka saya mau cerita Umar duluan. Dan saat itu Kanjeng Nabi itu masih dakwahnya masih bisir, masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom itu. Salah satunya di rumahnya Baitul Arkom itu. Nah itu apa namanya? Di saat itu kan berarti kalau dakwah sembunyi-sembunyi, berarti kan kalau seandainya ketahuan itu potensinya dibunuh. Orang Arab itu siapapun yang mengganggu stabilitas di wilayah, apalagi menyebarkan ajaran baru. Menyebarkan ajaran baru itu kan bagi orang-orang Arab saat itu, terutama petinggi-petingginya orang Arab, di situ ada Abu Jahal, ada siapa namanya itu Abu Lahab, ada dan macam-macamnya. Itu kan menganggap bahwa dakwah Kanjeng Nabi itu bisa merusak tatanan sosial masyarakat atau politik. Karena apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu sangat berbeda dengan keyakinan mereka gitu. Dan juga keyakinan mereka itu juga selama itu juga dieksploitasi oleh para petinggi-petinggi orang Arab. Dan kalau nanti ajaran diterima, wah nanti bisa merepotkan. Nah saat itu karena dakwahnya bisirri dan Kanjeng Nabi itu ingin dakwah itu bil jahar dalam hatinya beliau. Beliau itu pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umar atau Allahumma a'izal Islam bi Umarain. Ini ada dua doa. Yang pertama langsung spesifik ya, bahwa Kanjeng Nabi itu ingin yang Islam itu orang-orang kayak Umar gitu. Kenapa begitu? Karena saat itu komunitas Islam itu butuh yang agak-agak preman. Oh iya, karena orang-orang soleh yang orang-orang soleh model-model tawaduk itu saat itu apa ya? Ya memang betul ya menguntungkan Islam karena mereka juga bagian dari umat Islam juga. Cuma tidak kurang menguntungkan dalam segi kekuatan. Ibaratkan ketika mereka diajak adu nggak berani. Masa Sayyidina Abu Bakar suruh kelahi kan nggak mungkin. Ibaratkan gini, masa yang kelahi Abah Badri kan nggak mungkin. Kita butuh Zain dan Khairul yang siap bacoi orang kalau misalnya perlu kan. Gitu. Perlu yang begitu-begitu. Nah saat itu Islam Kanjeng Nabi supaya dakwahnya berjaharnya bisa selamat ya butuh orang-orang seperti Umar. Saat itu kan Umar punya track record kalau gulat itu sering menangan. Nah itu spesifik Umar. Kalau yang kedua bi Umaro ini yaitu ada dua Umar yang ingin supaya Islam itu bisa jaya. Pertama Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Nah kalau Amr bin Hisham itu kenapa kok Amr bin Hisham? Karena Amr bin Hisham itu orang pintar yang juga menguasai Mekah. Sehingga kalau misalnya yang Islam Abu Jahal tadi itu
kita saat umat Islam jadi selamat. Atau kalau enggak orang yang terpandang, maka ada orang terkuat. Ya, saat itu adalah Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih yang dipilih oleh Allah untuk masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Saat Islamnya berkat siapa? Berkat anaknya sendiri. Siapa itu? Hafsah. Jadi Sayyidina Umar itu punya anak putri bernama Hafsah. Dan saat itu di Arab itu orang punya anak perempuan, terutama di Quraisy ya. Itu orang punya anak perempuan tuh dipandang sebelah mata, karena anak perempuan itu kan tidak menguntungkan. Nah, anak perempuan kan diajak bertarung nggak bisa, diajak berburu nggak bisa, diajak dagang nggak berani. Nah, saat itu. Tapi dan saat itu ketika Sayyidina Umar ke rumah karena marah pada anaknya masuk Islam, salah satu anaknya baca surat Toha saat itu. Dan saat itulah Sayyidina Umar mendapat hidayah. Lah, kenapa kok Sayyidina Umar dimention di sini, disebutkan di sini? Karena tadi di periode Mekah awal mula dakwah jahar itu dakwah secara terang-terangan itu ketika Sayyidina Umar masuk Islam. Karena apa? Karena di komunitas Islam sudah ada pelindung. Ya, namanya pelindung itu kan di saat itu ya harus orang-orang kuat. Ya, minimal kalau orang kuat itu antara dia pinter militer atau pinter bertarung jalanan. Bahkan kalau di dunia sini ya minimal harus punya koneksi pada polisi, tentara atau enggak ya preman yang menguasai daerah sini. Supaya apa? Kalau ada yang mengganggu itu bisa langsung jangan diselesaikan. Nah, diselesaikan kayak gimana? Kita nggak tahu, pokoknya diselesaikan saja. Lah gitu. Kan butuh orangnya begitu supaya dakwah terang-terangannya itu tidak diganggu. Minimal tuh ganggunya nggak fisik. Saat itu kan ganggunya kan pakai fisik di saat itu. Misalnya, di periode sebelum Umar itu. Sampai-sampai Yasir itu kan dibunuh, Sumayyah dibunuh. Jadi di era Sayyidina Umar, orang-orang ganggu ya mulut atau enggak jailin gitu. Enggak sampai bacok. Kan orang-orang Arab itu dikit-dikit bacok soalnya. Nah, itu di era periode Mekah itu jasanya Sayyidina Umar itu tadi dakwah jahar itu berkat mulai ada ketika zamannya Sayyidina Umar masuk Islam. Begitu pula ketika nanti masuk ke era kekhilafan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang tipikal di era Sayyidina Umar itu banyak sistem-sistem pemerintahan itu mulai distabilkan. Termasuk di situ sistem kepegawaian dan macam-macamnya itu, sistem gaji dan macam-macamnya itu termasuk di era Sayyidina Umar. Bahkan di ketika eranya Abu Bakar sendiri, itu yang mengusulkan Amir Mukminin digaji itu Sayyidina Umar. Jadi saat itu kan Abu Bakar ketika jadi khalifah itu kan nggak dapat apa-apa. Dulu uang hasil pajak, zakat itu kan dimasuk di Baitul Mal ya. Itu Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah nggak dapat apa-apa. Lah karena nggak dapat apa-apa dan beliau harus mencari ma'isyah, maka beliau akhirnya ibaratkan seminggu 3 hari dagang, 4 hari ngurus pemerintahan. Lah problemnya namanya pegawai pemerintah itu nggak boleh ada hari libur. Kalau ada hari libur saat itu, lah urusan umat kan nggak cuma hari misalnya Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu Minggu, kan tetap Selasa Rabu ini tetap ada problem yang bisa jadi harus diselesaikan sekarang. Tapi tetap waktu itu Sayyidina Abu Bakar juga butuh uang. Untuk apa? Untuk menyambung hidup. Nah, atas sarannya Sayyidina Umar, gimana kalau Amirul Mukminin itu digaji supaya fokus ngurus umat. Gajinya diambil dari mana? Baitul Mal saat itu. Nah, itu termasuk pemikirannya Sayyidina Umar. Jadi sistem struktur pemerintahan sederhana saat itu ya itu yang mengusulkan dan yang membangun saat itu Sayyidina Umar banyak. Dan di era Sayyidina Umar itu juga Islam berhasil menaklukkan Persia. Persia itu sana Iran, ya, Iran, Afghanistan dan kesananya itu. Itu di eranya Sayyidina Umar saat itu. Jadi satu imperium besar tuh habis ditaklukkan di era Sayyidina Umar. Nah, itu jasa-jasa Sayyidina Umar termasuk. Nah, yang kedua yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, tadi bahwa kebaikannya Sayyidina Umar
yang banyak itu adalah masih dari satu kebaikan dari kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, kenapa kok segitu besaran jasanya Abu Bakar? Yang pertama karena tadi ya, bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang pertama yang mau mengakui kerasulan Kanjeng Nabi di saat orang-orang lain tidak ragu atau bahkan tidak mau mengakui. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama kali ikrar Sayyidina Abu Bakar. Karena saat itu kan ketika peristiwa Isra Mi'raj di mana Kanjeng Nabi, karena peristiwa Isra Mi'raj bagi orang-orang kafir itu tidak menarik, mustahil. Tapi kalau sampai sudah di Madinah beda, karena yang dihadapi adalah orang-orang Ahlul Kitab. Yang Yahudi Nasrani kan mengerti kenabian sebagaimana kita kan mengerti. Tapi orang-orang kafir kan nggak mengerti apa-apa, nggak ada di pikiran mereka itu kenabian, nggak ada. Sehingga ketika misalnya Kanjeng Nabi bilang bahwa saya telah ke Aqsa dan telah ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, itu kan tidak percaya orang-orang. Karena apa? Karena umumnya orang-orang perjalanan itu pasti ada waktu. Kamu ke depan aja butuh 15 menit kan. Masa ini cuma ini yang sejauh itu satu malam, kan nggak mungkin. Dan yang berani mengikrar bahwa itu adalah benar itu Sayyidina Abu Bakar. Karena kalau nggak ada ikrar begitu, dan di periode Mekah itu kan yang masuk Islam itu kan rata-rata orang-orang miskin, orang-orang budak yang saat itu melihat bahwa agamanya yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang bisa membawa mereka menuju kebaikan, tapi ternyata masih di dalam fase cobaan. Dan ketika dengar kayak gitu, imannya mereka mulai turun karena piye itu, Kanjeng Nabi kok malah cerita yang aneh-aneh gitu kan. Itu yang berani membenarkan saya itu Sayyidina Abu Bakar. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi, bahwa di saat itu ya komunitas Islam itu, tadi ya, pengikutnya itu kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang budak. Namanya biasanya halal baru itu memang di mana-mana itu pengikutnya pasti orang-orang yang begitu. Misalnya bikin jamaah gitu, bikin jamaah apapun, jamaah sholawat itu pasti pengikut pertamanya pasti orang-orang yang nggak jelas, orang-orang entah itu anak-anak muda yang nggak jelas atau orang-orang yang penghidupannya nggak jelas, pasti itu pengikutnya pasti pertama itu, karena mereka hidupnya nggak jelas, mencari kejelasan gitu. Baru setelah itu kalau sudah stabil baru yang ikut-ikut kayak polisi, tentara kayak gitu, baru sudah stabil. Kalau belum stabil masih awal-awal masih pengikutnya masih nggak jelas. Nah, problemnya orang-orang yang nggak jelas itu nggak punya kekuatan apa-apa. Apalagi budak saat itu. Budak itu milik tuannya. Nah, ketika mereka masuk Islam rata-rata disiksa. Bilal bin Rabah disiksa, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh. Ya, begitu nasibnya. Nah, saat itu kehadiran Sayyidina Abu Bakar sebagai salah satu orang kaya itu sangat membantu sekali. Terutama di periode di mana para budak-budak yang masuk Islam itu disiksa. Itu budak-budak itu dibeli semua. Dibeli, dimerdekakan. Nah, itu kalau enggak lewat tangannya Abu Bakar sulit. Dengan duit sebanyak yang mampu merelakan semua hartanya untuk Untuk melindungi tadi kaum-kaum yang tertindas dari orang-orang Islam awal di periode Mekah itu ya jasanya Sayyidina Abu Bakar saat itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar kemudian mengajak teman-temannya yang sama-sama kayanya. Lah itu bagusnya di situ. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah, dia termasuk jadi bagian dari ibaratkan yang memegang kekayaan dan siap menolong orang-orang Islam yang lain, yang mereka tidak seberuntung orang-orang itu. Jadi di situ di saat periode-periode awal itu jasanya Sayyidina Abu Bakar itu paling menentukan, karena kalau misalnya semua budak itu dihabisi selesai. Tapi kalau karena ada satu orang yang punya kekuatan duit, nah itu mulai dibariskan, ibaratkan pondok gitu. Pondok itu kalau dikelola orang-orang biasa itu sulit tumbuhnya. Dia butuh orang-orang yang super ya, entah itu super alim, super kaya, super pengaruh, yaitu punya pejabat, baru bisa stabil gitu. Tapi kalau yang ngelola orang-orang biasa sulit, itu pasti sulit. Maksudnya bisa, tapi butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah, sama di komunitasnya Kanjeng Nabi pun juga begitu.
adik Abu Bakar sebagai penentu. Berarti orang kaya yang mau, berarti kalau ada pembantu di sini yang disiksa sama tuannya, itu yang mau kayak sini pembantunya pecat aja saya bayar gitu. Itu Sayyidina Abu Bakar saat itu. Yang lainnya nggak ada yang bisa. Nah itu jasanya Abu Bakar di periode Mekah saat itu. Dan juga di saat perjalanan Kanjeng Nabi pun yang nemani Abu Bakar itu tadi. Yang nemani beliau hijrah ke Madinah ya Abu Bakar itu tadi. Sampai di Madinah pun, bahkan di awal-awal Islam pun itu, ketika kekhalifahan Abu Bakar itu ada kesalahpahaman di mana orang-orang yang mengira bahwa zakat itu adalah upeti untuk Kanjeng Nabi, yang seharusnya di zakat itu dipahami adalah sebagai ibadah mal, ibadah muamalah yang dari berupa mengeluarkan harta, itu yang memerangi orang-orang anti zakat itu saat itu Abu Bakar juga. Yang saat itu pilihan itu banyak yang menentang, termasuk Sayyidina Umar sendiri. Nah, gitu. Untuk meluruskan kesalahpahaman bahwa zakat itu bukan upeti. Kan orang Arab dulu kan mikir bahwa ketika mereka dikuasai orang, maka mereka harus membayar upeti untuk supaya mereka aman. Gitu. Nah, zakat itu dikira upeti saat itu. Padahal bukan, zakat itu bukan upeti atau ibaratkan pajak lah. Tapi zakat itu yaitu ada ibadah maliyah, ibadah muamalah maliyah gitu. Yaitu ibadah untuk mengeluarkan uang yang itu dikasihkan ke fakir miskin atau ke baitul mal, yang nanti baitul mal disebarkan ke para fakir miskin. Nah, itu untuk saat itu merubah persepsi itu, dan waktu itu menghasilkan perang, ya perang juga. Nah, di situ. Jadi di sini kelihatan bahwa jasanya Sayyidina Abu Bakar itu memang lebih besar daripada Sayyidina Umar. Kalau bandingannya Umar dan Abu Bakar. Tapi kalau Umar sama kita ya satu tidak, ya enggak bandingannya. Jadi ini perbandingan antara orang soleh dan orang soleh. Kok dibanding-bandingkan? Ya emangnya begitu. Namanya orang-orang itu ada kelas-kelasnya. Ya kalau nggak mau dibanding-bandingkan ya jangan hidup di sini. Nah, gitu. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.